Entar. Tiga. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Ula Maulida dari Universitas Angga Buana, jurusan Administrasi Bisnis. Saya datang ke sini untuk memenuhi salah satu tugas untuk mewawancara suatu produk dengan datang ke PT Media Sejahtera. Dengan Bapak sendiri, silakan namanya. Ya, waalaikumsalam. Nama Ade ya. Kalau jabatan di sini sebagai penanggung jawab stokis ya, stokis PT Melia Sejahtera. Dan oke, diulang komentarnya apa? Ya, jadi Pak, mengapa di sini kan namanya PT Media Sejahtera? Mengapa Bapak mengambil nama perusahaan dengan nama tersebut? Nah ini kalau tanya kenapa nama perusahaan PT Melia Sejahtera itu harus ke pusat ya, nanyanya bukan ke kita. Kenapa? Karena kita itu hanya agensi sifatnya, jadi yang tahu tentang sejarah dari A sampai Z nya tentang perusahaan ini itu harus pakai perusahaan. Jadi untuk lebih jelasnya tentang mengapa namanya PT Melia Sejahtera itu harus ke pusat. Yang lain. Kalau modal awal untuk mendirikan si PT ini berupa apa? Juga sama. Ya kalau lebih detailnya tentang urusan nama ataupun baik permodalan ya pokoknya mah tentang sejarah pendirian perusahaan ini itu harus sebesar. Kalau di PT Melia Sejahtera ini ada berapa produk? Nah produknya dua, itu propolis dan Melia Biak melihat. Baik. Produk apa yang paling banyak terjual? Dua-duanya banyak. Jadi dua-duanya laku keras. Seperti itu. Ya kan misalkan ada dua produk yang lebih menonjol. Yang lebih banyak dicari itu propolis. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk mempromosikannya? Nah, strategi yang digunakan oleh perusahaan karena ini perusahaannya multi level ya, tentunya dipromosikannya oleh member. Jadi member sebagai ujung tombak atau sebagai marketing untuk memperkenalkan produk yang dibuat oleh perusahaan. Karena itu tadi perusahaannya bergerak di bidang multi level marketing. Jadi mempromosikannya via mulut, dari mulut ke mulut. Atau pasti ada niat untuk membuka cabang? Kalau niat membuka cabang justru kita cabang. Justru kita cabang dari kantor perusahaan. Tapi kalau cabang sendiri dari stokis si biru itu tidak. Hambatan apa saja yang Bapak alami ketika kerja? Hambatannya ini ya, hambatan pemasaran tentunya harus bertanya ke marketing itu member ya. Nah justru fungsi stokis ini kan stokis. Justru fungsi stokis itu melayani member yang memerlukan produk. Jadi sebenarnya stokis itu tidak memerlukan pemasaran. Kenapa? Karena pemasarannya sudah dipasarkan oleh member. Gitu. Jadi fungsi stokis itu hanya ketika member ataupun marketing memerlukan produk, datanglah ke stokis. Gitu. Membeli produk yang ada di stokis itu. Jadi kalau stokis sendiri itu tidak perlu untuk memasarkan produk. Kenapa? Karena marketingnya itu sudah oleh member itu sendiri. Jadi hambatannya relatif nggak ada. Apa saja sih khasiat yang ada dalam produk? Nah, khasiat dari kedua produk yang diproduksi oleh perusahaan bernama propolis itu sebagai obat berbagai macam penyakit. Karena kategorinya propolis ini jamu. Nah, yang kedua KTH atau Melia Biak
keuntungan Bapak menjalankan usaha ini? Nah, keuntungan ya jelas ya, dimana yang namanya usaha kan untung ya. Keuntungannya itu diperoleh dari penjualan produk yang dilakukan oleh member. Jadi ketika kita ada member yang belanja ke sini, itu kita mendapatkan fee sekian persen yang dikasih oleh perusahaan, itu sesuai juknis yang dikasih oleh perusahaan, oleh kantor pusat. Sasaran pasar yang Bapak tutup? Sasaran pasar dari kedua produk yang diproduksi oleh perusahaan, karena propolis itu sifatnya alami, itu boleh atau bisa dikonsumsi dari 0 usia sampai lanjut usia. Jadi bayi baru lahir pun itu bisa mengkonsumsi propolis sampai kakek-kakek nenek. Jadi semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, itu memerlukan propolis. Itu aja. Kalau media yang Kelebihan itu untuk regenerasi sel, tentunya pasarnya itu lebih sedikit tersegmentasi. Itu dari usia 21 tahun ke atas. Untuk kelebihan kalau propolis udah